Pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai teori dan sejarah manajemen keluarga. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2. Apakah kalian mengetahui apa itu manajemen keluarga? Manajemen dalam rumah tangga adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Lalu apa yang menjadi prinsip dasar dari manajemen keluarga? Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif, lalu yang kedua yaitu saling menghormati, selanjutnya pengambilan keputusan bersama, dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Nah, setelah membahas apa itu manajemen keluarga, ternyata dalam manajemen keluarga terdapat teori dan sejarah dari manajemen keluarga. Emang teori dan sejarah manajemen keluarga itu apa? Teori manajemen keluarga itu bagaimana orang tua mengatur waktu, uang, atau pekerjaan supaya semua orang di rumah bisa hidup dengan nyaman. Sejarahnya sendiri dimulai sejak dulu, yang mana biasanya ayah yang bekerja di luar rumah, sementara ibu mengurus rumah tangga dan anak-anak. Pada teori dan sejarah manajemen ada aspek apa aja sih? Yang pertama ada aspek teori manajemen keluarga tradisional dan keluarga modern dalam komunikasi yang membahas perbedaan dulu dan sekarang. Selanjutnya ada teori kesejahteraan keluarga di era revolusi industri yang membahas perbedaan setelah adanya internet. Yang ketiga adanya teori peran gender dalam keluarga yang membahas terkait peran laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir yaitu teori sistem keluarga terhadap kesejahteraan keluarga yang membahas hubungan baik keluarga. Nah, supaya kalian gak bingung, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari aspek-aspek teori dan sejarah manajemen keluarga. Untuk aspek yang pertama yaitu mengenai teori manajemen keluarga tradisional dan keluarga modern dalam komunikasi. Ternyata, komunikasi dalam keluarga itu sangat penting loh, karena komunikasi ini merupakan proses bagian dalam pembentukan karakter diri pada anak. Namun, ternyata ada perbedaan komunikasi pada keluarga tradisional dan pada keluarga modern. Anak-anak yang hidup di zaman dulu, di mana zaman yang belum kenal dengan kemajuan teknologi, maka komunikasi lebih terbatas pada tatap muka dan interaksi cenderung lebih langsung dan mendalam. Pada keluarga modern, di mana telah mengalami kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan interaksi yang lebih luas dan beragam, namun dapat juga mengurangi waktu berkualitas yang dihabiskan bersama secara langsung. Setelah tadi kita membahas aspek yang pertama, sekarang kita akan membahas aspek yang kedua yaitu mengenai teori kesejahteraan keluarga di era revolusi industri. Ternyata, revolusi industri tidak hanya menjadi tantangan bagi negara, tetapi juga bagi keluarga di Indonesia. Kok bisa? Jadi, pada masa sebelum revolusi industri, kehidupan keluarga cenderung berpusat kepada komunitas yang erat dan memiliki nilai sosio-religius yang kuat. Namun setelah memasuki era revolusi industri 4.0, terjadi perubahan drastis dalam dinamika keluarga. Terutama dengan hadirnya teknologi digital yang mengubah cara komunikasi dan interaksi antara anggota keluarga. Oke, sekarang kita akan membahas pada poin aspek ketiga, yaitu mengenai teori peran gender dalam keluarga. Nah, sebelumnya, kalian pernah dengar gak sih, apa itu budaya patriarki? Nah, jadi budaya patriarki itu menempatkan laki-laki pada posisi superordinasi dan posisi perempuan sebagai subordinasi secara gender. Terdapat perbedaan pandangan terhadap pembagian kerja, yaitu laki-laki bertugas dalam lingkup publik atau berkaitan dengan segala hal yang ada di luar rumah dan bersifat menghasilkan pemasukan ekonomi keluarga. Nah, sedangkan perempuan memiliki tugas penuh dalam lingkup internal rumah tangga. Namun, seiring perkembangan zaman ke arah modernis, perempuan bukan hanya memiliki tugas yang hanya berkaitan dengan urusan rumah tangga, akan tetapi, di era seperti sekarang, perempuan juga telah memiliki ruang untuk memperlihatkan kemampuan mereka sehingga mendapat pengakuan di kalangan masyarakat. Ternyata masih ada satu aspek lagi nih, yang masih belum kita bahas, yaitu mengenai teori sistem keluarga terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam konteks kesejahteraan keluarga, ternyata terdapat sistem keluarga demi mencapai keluarga yang sejahtera. Kesejahteraan keluarga dianggap penting dan merupakan fondasi dari kesehatan mental individu. Kesejahteraan atau well-being seringkali dikaitkan dengan subjective well-being, psychological well-being, kualitas hidup, kepuasan hidup, dan kebahagiaan. Ternyata dalam kesejahteraan keluarga itu ada hubungannya dengan kesehatan mental pada setiap individu. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara umum yang terbagi atas 3 faktor pengaruh, yaitu yang pertama, ada faktor modalitas individu, yang kedua, faktor internal keluarga,
Yang ketiga, faktor eksternal keluarga. Wah, ternyata banyak ya aspeknya. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus yang berhubungan dengan aspek yang telah kita bahas sebelumnya loh. Jangan ketinggalan. Pada saat ini yang terjadi pada perempuan yaitu memiliki beban ganda, berperan pula sebagai sektor publik di mana perempuan memiliki peran domestik sekaligus. Ibu Ima menjadi salah satu contoh seorang ibu rumah tangga, seorang istri saat ini banyak yang memiliki beban ganda, peran ganda, di mana ikut membantu meningkatkan perekonomian keluarganya. Keluarga terbentuk atas dasar hubungan cinta kasih antara suami istri yang telah berkomitmen, tetapi kebahagiaan itu tidak akan datang selamanya. Ketidakutuhannya peran dari orang tua dari kasus perceraian membuat psikologis anak dapat terganggu, yang juga menyebabkan salah satu faktor hancurnya kesejahteraan dalam keluarga. Gimana nih teman-teman setelah tadi kita membahas mengenai manajemen keluarga, aspek-aspek pada teori manajemen keluarga, dan studi kasus yang terjadi pada keluarga di era sekarang? Apakah kalian mendapatkan insight baru terkait manajemen keluarga? Nah, setelah semua pembahasan tentang manajemen keluarga tadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keluarga yang baik, komunikasi yang efektif, dan kesetaraan peran gender adalah komponen penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan kesejahteraan setiap anggotanya. Peran orang tua sangatlah besar dalam mengatur penggunaan teknologi oleh anak, serta dalam memastikan komunikasi terbuka dan dukungan emosional yang berkesinambungan. Dengan demikian, keluarga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai dan hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Mungkin cukup sekian materi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.